hamilnya karena ini mimpinya netizen. Kenapa tiba-tiba nggak suka ayam? Karena waktu itu dari trimester pertama ke trimester kedua itu nggak ada mual muntah sama sekali, alhamdulillah. Kemasukan nggak ada. Jadi hari ini kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen di Instagram. Kita udah punya banyak banget pertanyaan. Aku screenshot ada kali 20 lebih pertanyaan. Yang sisanya udah aku jawab semuanya di Instagram kemarin. Sekarang sisa-sisanya nih yang 20-an lebih. Bahkan kemarin tuh lebih banyak lagi. Tapi aku ringkes lagi pertanyaannya lebih sedikit jadi cuman 20-an gitu kan ya. Ini banyak banget yang nanya ke gua, mau nanya apaan sih Neng gitu kan. Ya kita jawab di YouTube aja kan. Di YouTube lebih panjang, durasinya lebih enak. Bener kan? Benar. Di sini nanti aku jawabinnya pertanyaan-pertanyaan yang sama namanya gitu. Nanti namanya aku sebut-sebutin juga. Kali aja nanti ada yang follow, oke? Yang pertama, pertanyaan dari Puspita Sari M73. Nanya, Kak Bella sama Amil ada ngerasa mual nggak kalau kemasukan makanan? Alhamdulillah sejauh ini nggak kemasukan makanan guys. Kemasukan nggak ada, alhamdulillah. Jadi aku tuh dari trimester pertama, sekarang kan trimester 2 nih. Dari trimester pertama ke trimester kedua itu nggak ada mual muntah sama sekali, alhamdulillah. Aku pun sama sekali nggak ngerasa kalau aku lagi hamil, nggak kecapean, nggak kelelahan. Pokoknya bener-bener kayak kebobat dah nih Utun ya, kebobat dah dia. Kayak ngerti banget emaknya bulak-balik Musti Jakarta Surabaya buat ngerjain tesis, buat penelitian tuh ngerti banget si Utun. Palingan gini, kalau udah kecapean banget dia kenceng perutnya guys, kram gitu ya. Tapi kalau mual muntah nggak ada, alhamdulillah semua makanan dibabat habis. Kecuali ayam guys. Jadi waktu itu gimana ceritanya nih, Kak Bella nggak suka ayam apa mual sama ayam? Enggak mual sama ayam, pokoknya tiba-tiba nggak suka ayam. Aku tuh selama gadis ya guys ya, aku setiap hari makan harus pakai ayam. Kalau nggak ada ayam aku nggak mau makan. Tuh tanya mama aku deh di Depok sana, ayo kita tanya dulu ke Depok. Enggak, kejauhan nih, kejauhan. Tanya mama aku di Depok sana. Setiap hari aku makan harus pakai ayam, itu harus. Nah pas hamil tiba-tiba nggak suka ayam, udah nggak suka aja gitu, kayak makan pakai tempe lebih enak daripada pakai ayam. Tuh kan Utun sederhana banget guys orangnya guys. Nah kenapa tiba-tiba nggak suka ayam? Karena waktu itu aku kan ke Korea tuh waktu masih 5 berapa ya? Waktu masih 7 weeks gitu, 7 mingguan aku ke Korea. Belum genap 1 bulan udah ke Korea tuh. Emang Utun emang the best. Belum, udah dong 1 bulan 4 minggu bapak. Gimana sih bapak? Aduh, waktu di Korea ini disediain makanan yang suka ada di drakor-drakor, namanya sop ginseng, ayam ginseng, nah kayak gitu. Aduh itu rasanya bener-bener ya Allah guys. Ya Masya Allah tabarakallah, buat yang suka mah suka, yang lidahnya Depok kayak saya mah kagak gitu kan ya. Nah itu isinya bawahnya tuh nasi, tapi dia bentuknya tuh kayak ketan gitu kan. Atasnya ayam gede banget guys, ayam boiler kali itu, ayam siapa tuh dipotong. Nah itu tuh gede banget, paha ayam, cuman paha, tapi gede banget tuh, semangkok gede itu ayam. Terus nggak ada rasanya, hambar. Yang kita nonton di drakor-drakor tuh hambar ternyata guys rasanya guys. Rasanya rasa ginseng, agak pedes-pedes tapi hambar gitu. Mulai sejak itu aku nggak suka ayam. Kayak ada ayam pun aku nggak akan makan karena ngebayangin itu sop ginseng itu gitu kan. Sampai di pesawat aku maksain nih kayaknya harus makan ayam nih karena Utun nih belum makan nih, kurang takutnya kurang nutrisi atau apa. Aku pesen lah, di pesawat kan ada 3 pilihan menu. Aku pesen ayam, nasi goreng plus ayam. Ayamnya nggak kemakan juga guys, padahal enak banget itu kata Mas Diki. Lah udah gitulah, itulah sejarah saya tidak suka ayam dari trimester pertama guys. Sampai sekarang pas 5 bulan baru suka. Jadi aku sama 3 bulan aku nggak makan ayam seperti itu. Padahal aku suka banget sama ayam. Lanjut, pertanyaan kedua dari Yupi 24. Kabel kalau kecapean misal habis ada acara pinggang dan perutnya suka nggak enak nggak? Iya itu tadi aku bilang itu, aku nggak ada mual muntah tapi kalau kecapean aku kram, perutnya suka kenceng gitu guys. Tapi di awal-awal doang, kalau sekarang udah nggak pernah kayak gitu. Terus lanjut ada Sakira Vanessa 7. Gejala-gejala tahu hamilnya gimana? Gejala tahu hamilnya karena ini mimpinya netizen, asik mimpi netizen. Kayak aku kan sakit tuh 2 minggu tuh, aku sakit 2 minggu. Netizen emang suka sotoy kadang-kadang kan. Nah setiap aku sakit pasti giniin nih komennya, kakak hamil kali gitu.
Itu netizen emang kebiasaan. Di saat aku nggak hamil, aku digituin kan kesel ya. Nah ini terakhir kali aku sakit 2 minggu, nggak ada kabar di sosmed. Terus tiba-tiba aku dapet DM dari orang-orang gitu, banyak tuh DM dari orang-orang. Tapi nggak cuma satu guys, ada banyak banget DM, dan itu di hari-hari yang berbeda gitu. Karena kenapa mimpinya di orang-orang ya, kenapa nggak mimpi di saya sendiri ya? Kan saya juga heran kan, kenapa orang-orang pada mimpiin saya? Emang saya sebegitu terngiang-ngiangnya di otak orang-orang gitu kan ya guys ya. Tapi nggak cuma satu orang guys, ada kali 10 orang tuh di hari-hari yang berbeda. Sampai akhirnya kan aku kan haidnya kan biasanya tanggal 25-an ya. Di 25 Agustus itu aku haid biasanya. Nah di 24-nya aku tes pack. Di situ udah samar-samar, udah garis 2 samar-samar seperti itu. Shock dong, bener dong, shock. Siapa coba yang nggak shock kan? Makanya saya make sure dulu 3 hari kemudian tes pack lagi dan udah tebel gitu. Jadi belum lewat dari sebulan guys, baru 4 minggu saya udah ngecek udah garis 2 seperti itu. Lanjut. Pertanyaan dari Malmal 2298, 2 Februari 98 kah ini? Azik. Aquarius ya, aku Pisces. Kak Bella spill dietnya dong, aku juga pejuang garis 2 sudah 6 tahun soalnya. Ya Allah semoga kamu cepat hamil ya Mal. Terima kasih sebelumnya. Spill dietnya aku datang ke dokter gizi karena aku ngerasa waktu itu diet aku udah nggak bisa diet sendiri gitu kan. Biasanya kan aku diet sendiri kan. Biasanya aku diet menjalani pola makan, ngatur pola makan sendiri gitu. Nah menurut aku kemarin tuh aku udah kegedean guys badannya, jadi aku udah nggak bisa ngurangin sendiri, aku butuh orang gitu. Tadinya aku butuh orang, makanya aku datang cuk nyari dokter gizi. Pertama aku searching dokter gizi Surabaya, nah muncullah tuh, aku seleksi, akhirnya aku datang ke Like House Surabaya. Ini nggak di endorse ya guys ya, saya bayar sendiri, kurang lebih bisa kebeli motor 1 buat diet doang. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah hasilnya utun guys. Yeay, nggak apa-apa, saya mengeluarkan uang untuk 1 buah unit motor, tapi hasilnya dede utun. Kalau menurut aku hamil berkat diet sih seperti itu. Karena ternyata pola hidup sehat dan pola makan yang sehat tuh penting banget guys. Beneran deh. Aku beneran eat clean selama diet tuh, aku beneran eat clean. Aku nggak makan minyak, nggak makan tepung, nggak makan karbo. Bener-bener eat clean. Sayur, buah, protein, udah cuman itu doang. Dan itu beneran ngaruh ternyata ke hidup kita guys. Seperti itu. Lanjut, Kak Bella tips dietnya Kak, udah tadi. Dan olahraga atau yoga apa pas promil? Ini pertanyaan dari Anissa Ramdan. Gak ada, aku pas promil gak ada yoga atau olahraga karena saya pemalas. Saya mending tidur guys di rumah, itulah pikiran saya kemarin. Tapi kemarin tuh aku sempet pas lagi sebelum ke dokter gizi, waktu mau nurunin sendiri tuh yang tadi kata aku gak akan berhasil. Waktu mau ke dokter gizi, aku sempet treadmill terus di rumah mertua aku seperti itu. Dan aku dari 2013 sampai 2018 aku taekwondo guys. Itulah ternyata untuk olahraga taekwondo atau olahraga yang kita tekunin selama eskul di sekolah itu ternyata ngaruh ke kehidupan kita sekarang. Badan kita lebih sehat, terus kita ya kebawa lah pola hidup sehat gitu. Tapi ya tetap aja selama saya berumah tangga kemarin saya pola hidupnya nggak sehat karena setiap hari makan sama suami guys di kamar gitu. Lanjut Kak, mengatasi burnout gimana pas tesis? Aku udah berbulan-bulan mandek. Oh ini dari Black Forest. Ngatasin burnout itu kepepet guys. Kepepet. Aku sebenarnya 2 tahun udah harus lulus, tapi dikasih keringanan waktu sampai 3 tahun. Ya udah aku menikmati dikasih kesempatan itu sampai 3 tahun. Tapi ternyata di Desember ini udah terakhir guys. Semua yang udah 6 semester itu harus lulus. Kita diomelin sama dosen, kita diceramahin, kita bener-bener dikerasin supaya kita lulus di Desember. Dan itu berkah dari kepepet adalah mengatasi burnout seperti itu guys. Jadi kita ada motivasi untuk mengerjakan tesis gitu. Dan doain ya, aku nanti ujian akhir di 28 Desember ke Jakarta. Yeay. Kabel sama hamil sembelit gak sih? Aku udah banyak makan sayur kok tetap sembelit. Iya guys, ini aku udah 2 minggu gak pup yang brot gitu loh. Paham gak sih? Aku udah aku udah 2 minggu pup yang brot. Iya aku sama gadis kan pupnya kayak gitu ya guys ya. Nah ini tuh kita udah kayak ya kecil banget guys, kayak tai kambing gitu, plek gitu udah
kayak nggak ada yang nikmat dari pup gitu kan. Tapi emang udah bisa pup aja udah nikmat gitu kan ya. Tapi nggak senikmat waktu gadis kayak gitu. Emang kan usus kita lagi di ini nih, lagi di ngalah nih posisinya sama si Utun ya. Utun lagi menguasai perut kita, jadi emang ususnya agak lambat dalam pencernaannya, jadi tidak apa-apa guys. Aku kemarin bisa agak lancar, agak nggak brot banget tapi agak lancar pas makan pepaya guys. Kalian harus makan pepaya yang hamil, wah itu menolong banget, best. Lanjut, udah naik berapa kilo sekarang? Oke, kita cek ya guys ya. Ini kita ambil timbangan dulu. Ini kalian semua saksi ya guys ya. Awal aku turun diet itu 61 kilo. Terus aku awal hamil 62,8. 62,5. Sekarang berapa ya guys? Udah 5 bulan. 64 guys. Dari 62,5 pas pertama kali aku hamil sampai 6400 naik 1,5 kilo ya guys ya. Bener kan? Ya, naik 1,5 kilo di 5 bulan pertama kehamilan. Kita nggak tahu nanti di ke bulan-bulan berikutnya aku naik berapa, tapi selama 5 bulan ini aku naik 1,5 kilo. Lanjut, Kak Bella, HPL, hari perkiraan lahirnya kapan? Rencana OP atau normal? Nah ini guys, aku HPL-nya Taurus, dedenya pokoknya Taurus. Taurus berarti awal Mei ya, seperti itu. Tapi kita nggak tahu tanggal pastinya karena itu hanya Allah dan Utun yang tahu di dalam perut. Hah? Gemini ya? Gemini mah akhir Mei. Aku udah, tadinya aku udah dak-dikduk nih, Gemini nih Utun. Ternyata Taurus guys, alhamdulillah. Kita masuk ke yang sabar-sabar ya, seperti itu. Rencananya OP atau normal? Nih pertanyaan dari Nita Humairah tadi lupa nyebutin. OP atau normal? OP atau normal itu kita nggak ada yang tahu, hanya Allah dan Utun yang tahu seperti biasa tadi. Cuman aku emang dari gadisnya udah pasrah guys. Kalau emang aku operasi ya operasi. Kalau aku mau normal juga dari gadis ya guys. Sebelum aku lasik aku udah kayak, oh ya udah ini mah pasti aku kalau lahiran nanti kalau udah punya suami punya anak ya sesar gitu kan. Karena aku udah underestimate sama diri aku sendiri karena yang pertama aku punya asma guys. Asma aku parah sampai begitu. Kalau kambuh, kalau nggak kambuh mah slow. Terus yang kedua aku punya mata minus, waktu itu mata minus aku tinggi gitu kan. Tapi tapi kan udah lasik nih, udah bersih. Tapi kan kita nggak ada yang tahu guys, apa di dalam kondisi mata aku ada apanya kayak gitu, kita nggak ada yang tahu karena kan aku minus juga dari kelas 2 SD ya guys ya. Terakhir kemarin baru dilasik pas tahun ini 2024. Bayangin kelas 2 SD aku 2006 guys. Sampai 2024 aku menderita minus berapa puluh tahun dan gak mungkin kan bisa hilang begitu dan sekejap saja. Makanya aku kayak ya udah kalau mau sesar ya sesar, kalau mau normal ya normal, tergantung Dede Utunnya nanti gimana, kondisi Dede Utunnya gimana, kondisi akunya sesek apa enggak gitu kan, kondisi keuangannya gimana gitu kan, itu yang paling penting guys. Kalau emang keuangannya kagak memungkinkan sesar ya kita usaha normal seperti itu ya guys ya. Lanjut, pertanyaan dari Amelia Hana 16. Kak, pakai aplikasi apa buat lihat dede janin? Aku pakai aplikasi pregnancy tracker ini ya guys ya, yang ada gambar bayi warna pink tuh, pregnancy tracker. Nah itu bukan buat ngelihat dede janin, tapi itu buat ngelihat minggunya, udah berapa minggu dari hari terakhir kita haid. Terus buat ngelihat perkembangannya nih, aku dikasih tahu nih nanti di aplikasi, ini nggak di endorse ya guys ya, nanti di aplikasi dikasih tahu gimana dedenya udah bisa ngapain nih. Hai bun, di 19 minggu kehamilan dedenya udah bisa nendang-nendang ya gitu, dikasih tahu gitu guys. Kan kita senyum-senyum sendiri ya. Terus dikasih tahu nutrisi buat ibunya, dikasih tahu apa yang harus dilakukan ibunya kayak gitu. Dia tiap minggu guys update guys gitu. Lanjut, pertanyaan dari Novi Ulwarifa. Vitaminnya sekarang apa aja? Aku sekarang pakai Volamil Genio karena menurut aku Volamil Genio tuh ini nggak di endorse juga ya guys ya, disclaimer. Volamil Genio itu lebih nggak bikin enak gitu kan ya. Kemarin aku pakai Nutrimama, itu itu bikin enak, nggak tahu kenapa. Kalau Nutrimama dicampur sama tablet tambah darah tuh bikin enak. Tapi kalau Volamil Genio itu nggak bikin enak gitu. Ditambah tablet tambah darahnya aku pakai Sangobion, terus D3-nya D3 1000. Jadi sehari minum 2 kali karena sehari harus 2000.
Terus sama kal 95 seperti itu. Kalsium ya guys, kalsium 95. Gerakan utun udah kerasa dari pertanyaan Eris Mariati. Belum guys. Aku nggak tahu nyut-nyut itu karena apa karena tendangan utun, apa karena pelebaran ligamen-ligamen di perut kayak gitu kan. Otot kan otot-otot perut kan melebar kan, dan dia bereaksi untuk menerima si utun yang makin besar, jadi pasti nyeri gitu kan perutnya. Nah aku jadi nggak tahu itu tuh tendangan utun atau nyeri karena ligamennya melebar, atau karena usus saya ditendang-tendang sama si utun, atau karena kandung kemih saya ditendang-tendang kayak gitu. Jadi sekarang masih samar guys, belum ada ngerasain tendangan di duk gitu, belum. Lanjut, kabel pertama USG usia berapa week? 4 week. Itu yang tadi aku bilang aku belum telat haid tapi udah cek test pack gitu. Lanjut, di usia berapa week janinnya udah terlihat nih. Nanti aku kirimin video ya, aku tunjukin video di sini. Kedua kali aku datang 2 minggu setelah 4 minggu itu, Dede itu udah kelihatan guys, sepentil gitu kan, sekacang hijau kayak gitu kata dokternya, tapi sepentil gitu kan. Lanjut, sama hamil pakai pembersih mispi. Ini siapa sih, Astri Fitri? Enggak pakai ya, nggak pakai Astri, takut aku, pokoknya nggak pakai ya Astri. Lanjut, Lina_Muhammad. Pakai sunscreen gak? Kalau pakai spill dong, sama-sama lagi bumil. Kemarin aku pakai sunscreen beli di Korea guys. Nah ini, mana aku beli di Korea ini, tapi nggak tahu ini mereknya apa. Mereknya Sinteyong. Merek Sinteyong katanya guys. Lanjut, posyandu berapa kali kakak atau pergi ke USG aja? Dari pertanyaan Dita Mariana, aku baru tahu emang kita boleh ke posyandu. Aku kira kalau ke posyandu itu pas udah punya bayi guys. Oh, kalau aku masih USG aja sih, masih USG udah ke 6 kali kalau nggak salah USG aku kali ini. Kalau posyandu belum pernah ngerasain ke posyandu. Aku kira pas udah punya anak kalau ke posyandu guys. Nggak tahu kalau ibu hamil juga ke posyandu ya. Pertanyaan dari 0605 2005. Wih, kenapa gak pakai nama? Kenapa harus pakai angka username-nya? Ada rencana baby moon gak kak? Ada. Aku nanti habis ujian tesis akan pergi ke luar negeri lagi. Doain ya guys ya, semoga aman, sejahtera, selamat sampai tujuan, amin. Lanjut, pertanyaan dari sosis ayam manis Sosis ayam manis Dede Utun perempuan atau laki-laki? Nah aku nggak tahu guys. Nanti di 5 bulan, di 20 minggu lah aku baru mau ngadain gender reveal. Itu nanti aku pengen intimate aja, kayak cuma berdua sama Mas Diki di dalam kamera. Terus yang beliin nanti alat-alatnya yang udah tahu kelaminnya tuh tim aku guys. Ada Gumlar, ada Fari. Jadi yang udah tahu nih sekarang Fari sama Gumlar ini orang tuanya siapa sih sebenarnya? Emang. Jadi aku sekarang doa masih universal, unisex ya doanya, masih untuk cewek atau cowok. Entar kalau udah ketahuan baru aku doanya khususan cewek atau khususan cowok gitu ya guys ya. Pertanyaan dari Silvi, terakhir nih ya. Dan dari Silvia Damayanti 21. Wih, sama-sama 21 nih lahirnya nih sama aku. Kak masih suka sungkan gak sama mertua meskipun mertuanya baik banget? Kalau sungkan emang wajib ya guys ya, sungkan itu wajib kalau ke orang tua. Jangan kan ke mertua, ke orang tua aku sendiri aja aku sungkan guys gitu kan ya. Kalau apalagi ke mertua kita mesti sungkan biar kita ada rasa saling menghormati seperti itu. Kalau nggak ada rasa sungkan yang ada kita songong gitu sama mertua. Jadi sampai saat ini ya masih ada rasa sungkan, tapi kita emang menyesuaikan aja. Kalau mama mertua sama papa mertua kan nganggep aku anak ya seperti itu. Jadi kita selayaknya bersifat ke orang tua sendiri, nggak milih-milih. Aku juga kayak ke mama, ke papa mertua kayak dateng mama papa gitu, terus salim. Itu kan sungkan kan namanya kalau masih salim. Kalau nggak sungkan tuh namanya datang gak salim, gak ngajak ngobrol, tuh namanya gak sungkan. Seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian gimana nih hubungannya sama mertua masing-masing? Apakah kalian lancar-lancar atau mertuanya baik juga kayak aku? Semoga mertua kalian baik juga ya guys ya. Semoga kalian bisa merasakan kebaikan mertua kayak aku, yang disayang sama papa mama mertua, yang dianggap anak sendiri. Ya udah kayak keluarga lah di sini di Surabaya semuanya ya guys ya. Semoga kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan juga. Kalian dong komen-komen di bawah nih, komen-komen di bawah pengalaman kalian hamil, pengalaman kalian punya mertua, pengalaman kalian hidup berkeluarga, keluarganya nambah, bukan keluarga inti tapi keluarga
besan seperti itu. Coba dong komen-komen di sini. Komen terunik, komen tercurhat, komen terparah, terbikin nangis. Satu orang kita kasih uang elektronik. Oke? Nanti kita umumin di Insta Story. Ini ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada nggak, Lar? Udah capek ya guys ya. Ini udah semuanya banget nih, kumpas tuntas. Nih kalau kalian pengen aku ulik-ulik lagi tentang kehidupan aku, kehidupan pribadi aku, atau kehidupanku sama suami, kan bisa kan? Kalian langsung aja tanya-tanya di kolom komentar juga bisa, atau enggak ntar aku bikin question box lagi di Instagram. Aku akan jawab di YouTube juga deh. Seperti itu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian pengen lihat keasikan rumah tangga kita, keasikan aku dan keasikan Mas Diki. Jangan lupa juga nyalain lonceng di sini nih, biar kalian update info tentang video-video kita ya guys ya. Seperti itu sesuatu. Dadah. Kamsahamnida. Ku punya suami di Surabaya.